Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2173 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13, demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tema utama kitab Pengkhotbah adalah segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Dengar baik, ayat 13 ini adalah ayat pamungkas atau ayat kunci dari kitab Pengkhotbah ini. Saudara perhatikan, firman Tuhan ini berkata, akhir kata. Ini menandakan bahwa ini adalah jawaban. Ini adalah kesimpulan dari kitab Pengkhotbah itu. Bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan peneguhan iman kepada kita semua orang percaya bahwa hidup kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita hidup yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kalau saudara tidak hidup takut akan Tuhan, hidupmu akan sia-sia. Saudara mungkin punya segalanya, harta kekayaan yang berlimpah, tetapi kalau saudara tidak hidup takut akan Tuhan, hidupmu dalam kesia-siaan belaka. Saudara, kalau kita belajar tentang sia-sia itu kan nggak ada gunanya alias sampah. Sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang, sudah tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, hidup kita akan sia-sia belaka. Saya percaya saudara kita semua mau hidup kita itu bermakna, amin. Mau hidup kita betul-betul berdampak, jadi berkat. Kalau saudara mau hidupmu tidak sia-sia, hiduplah takut akan Tuhan. Saudara, kita sudah belajar bagaimana sih hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya betul-betul kita menghormati hadirat Tuhan, baik itu dalam ibadah, baik dalam saat teduh kita, di dalam persekutuan, dalam ibadah gereja, kita betul-betul menjaga sikap kita. Itu orang takut Tuhan. Jadi di saat dia memuji menyembah, dia betul-betul memuji menyembah Tuhan, dia mengekspresikan pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai bentuk dia hidup takut akan Tuhan. Dan yang berikut saudara, pengertian hidup takut akan Tuhan, dia memang betul-betul memberikan hidupnya supaya berkenan selalu di hadapan Tuhan, dengan menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau mencemari hidupnya dengan dosa. Dia tidak mau hidup dalam dosa.
sehingga dia betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan yang berikut saudara, pengertian orang yang hidup takut akan Tuhan, dia memang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Saudara, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Justru hidupmu akan terus diberkati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, karena saudara hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, firman Tuhan ini memberikan kita peneguhan iman bahwa hidup kita tidak akan sia-sia kalau kita hidup, yang pertama apa? Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini katakan, dan berpeganglah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, orang yang berpegang pada Tuhan adalah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita manusia. Kenapa? Karena kekuatan kita ini terbatas. Termakan usia semakin lemah, bukan semakin kuat. Dan kalau kita mengandalkan orang tua kita, mengandalkan harta benda kita, itu semua akan lenyap dalam sekejap. Saudara, kalau kita mengandalkan manusia kita, saudara perhatikan, orang yang mengandalkan manusia, dia akan dikecewakan. Kalau dia mengandalkan harta benda, mengandalkan orang tua, suatu saat nanti orang tuanya dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia sendiri yang akhirnya berhadapan dengan setiap masalah, persoalan, pergumulan. Dia nggak kuat karena dia mengandalkan orang tuanya, mengandalkan koneksinya. Setelah dia sendiri berhadapan, dia lemah. Dan sudah pasti orang yang mengandalkan manusia akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati saudara yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oh haleluya. Dalam Yeremia itu kan kita belajar saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, oh dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan terus bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah tanpa musim. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan sebab Tuhan layak untuk kita andalkan. Sebab Tuhan dapat kita andalkan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kali kita dikecewakan oleh manusia. Kita seringkali berharap orang itu dapat menolong, membantu kita. Tapi lihat kenyataannya kita dikecewakan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan yang heran dan ajaib itu akan memberkati, memulihkan kehidupan kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai, memelihara, dan memberkati kita. Amin. Yang ketiga saudara, firman Tuhan ini memberikan peneguhan iman kepada kita bahwa hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Yang pertama, kalau kita hidup takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara perhatikan masih di ayat 13. Takutlah akan Allah dan
berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, kalau sudah bicara perintah, itu berarti Tuhan mau saudara yang mendengar perintah, yang mendapat perintah dari firman, Tuhan mau saudara taat pada perintah firman Tuhan itu. Amin. Kenapa kita harus taat pada firman Tuhan itu? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara, ada banyak orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun ada di dalam iman pada Tuhan Yesus, tetapi sayang sekali tidak taat pada firman Tuhan. Di saat firman Tuhan mengatakan untuk mengampuni, dia sangat berat untuk melepaskan pengampunan. Saudara, kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Makanya firman Tuhan ini dengan jelas, terang benderang, mau berbicara kepada kita. Mari, kita mau taat pada firman Tuhan. Apa kata Tuhan dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan? Mari kita mau taat. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita belajar dalam perjalanan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara lihat, ketika mereka taat pada firman, mereka bukan saja diberkati, tapi mereka diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap begini. Yang Tuhan kehendaki bagi kita orang percaya adalah kita mau taat pada firman. Apa kata firman Tuhan? Kita melakukannya. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara kepala batu, masih suka memberontak, melawan, saudara tidak mau melakukan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa? Karena hidupmu sia-sia. Jangan sia-siakan hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada firman. Karena di saat kita taat pada firman, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan turun memenuhi kita. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ayat penutup kitab Pengkhotbah, di mana kitab Pengkhotbah ini bicara segala sesuatu adalah sia-sia belaka. Tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan ini memberikan kita jawaban. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan yang terakhir, kalau kita hidup taat pada firman Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Memang mungkin betul dari segi finansial, kita memang orang yang paling bawah, paling rendah. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan menjadi pelaku-pelaku firman, kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga hidup kita yang dikatakan orang sangat-sangat sederhana, tapi kalau kita hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan menjadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena hidup kita tidak sia-sia. Amin. Jangan sia-siakan hidupmu. Mari, mau hidup takut Tuhan, andalkan Tuhan, dan taat pada firman. Maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat
beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, bilur-bilur darah Yesus memenuhi kehidupan mereka, mengalir dalam setiap tubuh mereka dan memberi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang berduka cita, Tuhan berikan mereka kekuatan, penghiburan yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tinggal beberapa hari lagi, 18 hari lagi kita akan merayakan bersama-sama 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Dan kita akan kita rayakan KKR dan juga berbagi untuk panti-panti sosial. Bapak Ibu Saudara, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis menjadi jawaban, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara yang mau mensupport pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Dengan demikian, saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.